Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian episode terakhir bagian 3 seputar tentang di mana bedanya zakat, infak, sedekah dan fidyah. Yang mau kita lanjutkan adalah terkait dengan ketentuan untuk memberikan zakat fitrah. Itu memang Imam Syafi'i lebih mengutamakan dalam bentuk makanan utama. Katakanlah di Indonesia beras gitu ya, seberat 2,7 ya, dan Imam Syafi'i tidak membenarkan itu untuk diuangkan. Sebagaimana Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak diadopsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Nah, namun kalau kita ada niat mau menguangkan, kita harus menggunakan ijtihadnya Imam Hanafi. Imam Hanafi membolehkan uang, tapi tentu kalkulasinya adalah Imam Hanafi itu 3,8 hitungan untuk zakat fitrah ya. Maka yang diuangkan itu 3,8 kali harga beras per kilo yang kita asup itu. Ya, kalau mau diuangkan. Lalu kalau hitung-hitungannya kita merasa rugi, ini keterlaluan ya. Karena niat kita itu kan memang ingin membahagiakan orang yang berhak, katakanlah fakir miskin dan seterusnya. Lagian ayat itu di Al-Baqarah 184 tentang fidyah itu misalnya tentang fidyah itu ya, karena ini juga terkait dengan pemberian kepada orang yang berhak. Bagi ibu hamil dan menyusui itu kan wajib membayar fidyah. Nah, di ayat itu, di pertengahan ayat itu, faman tatawwa'a khaira, dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan, di situ tafsirnya adalah melebihkan angka dari memberi satu makan orang miskin untuk tidak berpuasanya satu hari, tinggal ngitung nanti kalkulasinya secara matematik, itu boleh lebih untuk keperluan satu orang miskin makan. Itu ya, tafsir faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Maka cara itu tentu lebih bagus atau lebih baik bagi orang yang mengerjakannya. Wa in tasumu khairul lakum, dan jika kamu berpuasa memang itu lebih baik bagimu. Artinya ada pilihan, orang yang bayar fidyah itu boleh nggak puasa, tapi juga boleh berpuasa. Itulah indahnya bisa memahami perbedaan pendapat dalam kajian fikih gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan bolehkah kita langsung menyalurkan zakat fitrah maupun fidyah, bahkan zakat mal itu kepada orang-orang yang kita yakini memenuhi syarat sebagai mustahik tanpa melalui badan amil atau panitia zakat, atau secara nasional ada Basnas misalnya yang mengkoordinir di bawah Kementerian Agama. Jawabnya boleh. Karena dalil untuk mengambil zakat harta di At-Taubah 103 itu perintah Allah, bismillahirrahmanirrahim, huz min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian daripada harta mereka dalam bentuk sedekah. Sedekah di situ maka tersimpul itu adalah identik dengan zakat harta ya. Nah, zakat harta itu boleh diambil langsung sama mereka yang memenuhi syarat sebagai mustahik, itu boleh ditagih haknya. Karena memang wa fi amwalihim haqqul lisya'ili wal mahrum ya, di Az-Zariyat ayat 19 memang ada hak orang yang miskin minta-minta ataupun miskin yang tidak minta-minta pada orang yang sebagai muzaki dia dikenakan wajib membayar zakat harta gitu ya. Nah, itu selanjutnya masalah infak, ini kajian yang terakhir. Sebenarnya kedudukan infak itu ya mirip-mirip ya, serupa tapi tak sama dengan sedekah. Kalau sedekah tadi kan di dua surah, At-Taubah 60 maupun At-Taubah 103, jelas di situ sedekah diidentikan dengan kewajiban membayar zakat, pemberian sebagian harga yang bersifat wajib dalam bentuk zakat mal maupun zakat malah dalam hal ini. Nah, tapi istilah infak dia berasal dari kata amfaqo yumfiku amfik. Dari segi makna lugha artinya menyisikan sebagian belanja gitu ya untuk kepentingan di jalan kebaikan, untuk menggapai ridha Allah. Nah, jadi infak ini peruntukannya tidak sama
dengan zakat harta gitu ya. Misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 215, peruntukannya itu kata Allah, yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepada siapa peruntukan infak itu, maka di situ kelanjutannya, yas'alunaka maza yunfiqun kul ma anfaqtum. Katakanlah apapun yang kamu infakkan itu falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi peruntukannya itu adalah pertama untuk orang tua, kemudian wal aqrabin untuk keluarga kerabat dekat, anak yatim, orang miskin. Itu peruntukan untuk infak dan sifatnya dia tidak wajib, ya tidak wajib itu infak, dan peruntukan orangnya juga beda. Nah, hanya saja infak ini ketentuannya adalah di Al-Baqarah 219, yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya bagaimana ketentuan berinfak itu, maka dinyatakan di situ kulil afwa, katakanlah afwa, kelebihan dari yang engkau butuhkan, itulah infak. Jadi tidak bersifat wajib. Nah, namun jangan sepele membedakan antara infak dengan sedekah, karena itu terangkum dalam firman Allah di surah Al-Munafiqun. Di ayat yang ke-10 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas